apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu baik dan selalu punya rencana yang indah di balik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memuji dalam pujian hari esok penuh harapan. Hari esok penuh harapan.
firman Tuhan dibawakan oleh dia tidak, dan nanti kami kembalikan kepada Bapak Pendeta. Bapak dan Saudara kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan kita kali saat ini, dan yang kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan sertai hamba-Mu supaya apa yang difirmankan dapat menjadi Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali kumpul bersama dalam Bible Study, pendalaman Alkitab di rumah, dan kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mula pertama, saya ucapkan terima kasih pada tuan rumah, Om dan juga Dina yang telah membuka pintu rumah untuk kita sekalian sama-sama dapat bersekutu dengan firman Tuhan, ya. Ini yang menjadi inti kita sama-sama bisa belajar dari firman Tuhan, ya. Jadi, dan selamat datang juga untuk yang dari luar kota, ya, Tante Jen, ya, Yedida, dan juga untuk setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama belajar kembali dalam 1 Petrus pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Petrus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-7. Kita baca kembali 1 Petrus pasal 4, mulai ayat yang ke-7 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7 sampai 11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di rangkaian ayat-ayat ini kita sudah belajar tentang doa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu berbicara tentang kesudahan alam, kesudahan bumi ini, maupun juga umur usia kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada orang yang tahu ketika ajal menjemput, misalnya. Tidak ada orang yang bisa tahu dengan pasti kapan dia dipanggil Tuhan. Ya, sama seperti berita duka yang kemarin, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang hamba Tuhan, ya, di Batam tuh, ya, Bapak Saud, ya, saudara kami juga yang sakit adalah ayahnya. Biasanya kita doakan, ya, Bapak Pendeta Edison. Ya, Saud ini biasanya merawat juga bapaknya. Tahu-tahu ada kabar
meninggal saudara di Batam, kami kira bapaknya, ternyata saudnya Bapak Ibu. Masih muda, masih 40-an tahun ya. Jadi kita melihat bagaimana umur tidak ada yang tahu. Paginya masih khotbah hari Minggu, kemudian atau mungkin malam atau tengah malam atau dini harinya sudah dipanggil Tuhan, ya, jatuh di kamar mandi, ya. Penyebabnya mungkin jantung atau darah tinggi atau apa ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kesudahan segala sesuatu kita tidak tahu. Karena itu firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di dalam doa kita bisa memiliki satu keheningan bersama dengan Tuhan. Kita bisa mengalami satu ketenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa melihat segala sesuatu dengan jernih, dengan kacamata yang lebih jernih. Kemudian Kamis yang lalu kita belajar, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi banyak sekali dosa bukan artinya kita menutup-nutupi dosa orang lain, tetapi menutup banyak sekali dosa dalam arti kita tidak kemudian menyebar-nyebarkan dosa orang lain. Kita tidak kemudian memperpanjang suatu masalah karena dosa. Tetapi kita mau mendoakan, kita mau mengampuni, dan tidak memperpanjang, ya. Berhenti di kita, Bapak Ibu. Kalau kita mungkin tahu tentang kabar dosa orang lain, seringkali naluri kita untuk menyebar-nyebarkan aib orang lain, ya Bapak Ibu. Tapi kita belajar ketika kita mengasihi orang lain, doakan, ampuni, jangan diperpanjang. Itu Bapak Ibu. Maka firman Tuhan katakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kalau kita mengasihi dengan kesungguhan hati, Bapak Ibu, kita tidak akan suka memperpanjang dosa, memperpanjang masalah, menyebar-nyebarkan dosa, dan lain sebagainya. Dan saat ini kita belajar di ayat yang ke-9 sampai 11, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, di sini kembali masih tentang kasih. Kasih itu tidak bisa kemudian kita lepaskan dengan pengampunan. Kemudian kasih saat ini juga kita tidak bisa lepaskan dari yang namanya melayani seorang akan yang lain. Kalau di ayat 9 mungkin tidak terlalu terhubung dengan kita sekarang, ya, dikatakan berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Tetapi kalau di zaman dulu Bapak Ibu, ketika orang berada dalam satu perjalanan dari satu kota ke kota lain, mereka sampai kemudian di satu kota sudah malam, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Pilihannya antara mereka akan menginap di tanah lapang di tengah kota, atau mereka harus meminta pertolongan penduduk, ya, di masa itu. Maka kita, Bapak Ibu, kalau pernah baca dalam firman Tuhan, ada satu kisah yang sangat mengerikan, ya, bagaimana para pendatang, ada beberapa pendatang di satu kisah itu di Alkitab, ketika mereka ada di kota tertentu, belum bisa pulang sampai ke kotanya, akhirnya justru
dizalimi, ya, dizolimi oleh penduduk-penduduk di tempat itu. Dan itu menjadi kisah yang sangat memilukan di bangsa Israel waktu itu. Nah, Bapak Ibu, maka kita ketika mengetahui background ini, kita jadi tahu berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya, artinya mengasihi dengan satu praktik hidup yang sungguh-sungguh adalah ketika kita mengasihi dengan tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memberikan pertolongan pada orang lain, bagaimana? Apakah kita berikan pertolongan dengan tulus atau kita bersungut-sungut? Bapak Ibu, kalau kita mungkin memberikan pertolongan, kasih kepada orang lain, kita belajar, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak bersungut-sungut. Kita mungkin kalau seperti dalam firman Tuhan ada perumpamaan seorang sahabat yang minta pertolongan pada sahabatnya di tengah malam, diketok-ketok pintunya, ya, seorang sahabat itu tidak mungkin akan diam saja dan membiarkan, tetapi dia akan bukakan dan dia akan memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Nah, kita pun belajar bagaimana dalam mengasihi dengan sungguh-sungguh itu, ya, salah satunya dengan tidak bersungut-sungut. Kita melayani, kita berkorban pada Tuhan. Jangan sampai pengorbanan kita, pelayanan kita diwarnai dengan sungut-sungut, diwarnai dengan kalau bahasanya itu menggelendengi orang lain. Mengasihi dengan sungguh-sungguh, ya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kemudian layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini kita melihat Bapak Ibu, artinya masih menyambung, ya, kasih yang sungguh-sungguh, kemudian ada lagi layani seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, firman Tuhan katakan, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, jadi kita belajar hidup sebagai orang Kristen adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh, melayani dengan tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, melayani sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Kalau firman Tuhan yang kita baca ini, Bapak Ibu, artinya setiap orang sebenarnya ketika dia percaya pada Tuhan Yesus Kristus, mendapat kasih karunia Allah, dikatakan tiap-tiap orang itu punya karunia yang diberikan Tuhan kepada dia. Tiap-tiap orang itu punya karunia yang telah diperoleh sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di sini kalau Rasul Petrus memberikan contoh, ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Artinya Bapak Ibu, kita masih terus menyambung, ya. Mengasihi dengan sungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut, melayani sesuai dengan karunia Allah, dan kita bisa melihat contoh-contohnya yang dikatakan Petrus. Kalau ada orang menjadi pembicara, penyampai firman Tuhan, penyampai renungan, maka baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bukan kekuatannya sendiri, Bapak Ibu.
Kita melayani seringkali kalau dengan kekuatan sendiri, jatuhnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita layani dengan kekuatan sendiri, jatuhnya sungut-sungut seringkali ya. Misalnya, kalau yang paling capek, misalnya dalam kepanitiaan, biasanya apa Bapak Ibu? Seksi apa ya? Kebersihan ya. Ya. Seksi kebersihan seringkali ya. Yang lain sudah selesai, acara sudah selesai, yang lain sudah pulang, ini seksi kebersihan masih di situ ya. Jadi seringkali kalau jatuhnya dengan kekuatan sendiri, seringkali sungut-sungut, berundel. Bapak Ibu ketika tidak sesuai dengan hatinya, seringkali bisa seperti itu. Ya, apalagi seksi palu gada ya, Pak D ya biasanya. Ya, apa lu butuh gua ada gitu ya Bapak Ibu, butuh dandanin seng ya Pak D bisa ya, ngambilin lilin Pak D bisa gitu ya. Nah Bapak Ibu sudah sekalian, seringkali kalau semuanya dengan kekuatan sendiri bisa bersungut-sungut ya. Maka orang katakan L4 ya, lo lagi gitu ya, nyong maneh gitu kan, sing dikongkon nyong maneh gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, maka firman Tuhan katakan lakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau kita belajar tentang kasih karunia Allah Bapak Ibu, kita melihat dalam Matius pasal 19. Agak panjang ya kita baca Matius 19 mulai dari ayat 1. Matius pasal 19. J. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan Matius 20. Matius 20. Ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, Aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dalam firman Tuhan ini, kalau kita belajar tentang kasih karunia Allah ya,
Ini kadangkala kita tidak bisa terima konsep ini. Kita merasa kita yang lebih dulu percaya Tuhan Yesus, kemudian kita sudah percaya sekian puluh tahun, kita melayani Tuhan. Ada orang baru datang ujuk-ujuk gitu ya, percaya Tuhan Yesus, baru kemudian diterima. Kita kadangkala merasa saya lebih pengalaman, saya lebih lama dari dia, saya lebih layak, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kalau kita belajar tentang kasih karunia Allah, Bapak Ibu, yang pertama, bahwa itu dikatakan firman Tuhan, hak prerogatif ya, kalau bahasa umumnya, hak prerogatif Tuhan. Siapa Tuhan yang dikatakan dia akan berikan keselamatan, itu haknya Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa saya lebih hebat, saya lebih benar, saya lebih lama ikut Tuhan, ya. Seringkali kita jatuhnya seperti itu, Bapak Ibu. Kita konsepnya dalam mengikut Tuhan, kemudian saya yang lebih ini, lebih itu. Maka kita bisa seperti ahli Taurat orang Farisi dan juga seorang pemungut cukai ketika mereka berdoa. Ahli Taurat orang Farisi berkata, Tuhan, saya sudah melayani Engkau, saya sudah mempersembahkan ini itu, dan saya tidak seperti pemungut cukai ini. Dan seorang pemungut cukai itu ketika dia datang pada Tuhan, dia katakan, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Siapakah di antara mereka yang dibenarkan? Firman Tuhan katakan, si pemungut cukai. Nah, hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian, beda dengan konsep dunia ini ya. Kalau konsep dunia ini, apa ya istilahnya tuh kalau dulu Ahok tuh ya, progresif ya. Semakin banyak engkau bekerja, semakin banyak engkau punya gaji, penghasilanmu, ya, dibayar sesuai dengan kerajinan dia bekerja. Tapi kalau kasih karunia, Bapak Ibu saudara sekalian, bisa sebaliknya. Orang datang jam 5, upahnya sama dengan orang yang dari pagi. Itu kasih karunia. Karena apa? Bukan karena tidak adil, tapi itu haknya si pemberi gaji itu. Bukan kita. Kita hanya dikatakan ya yang menerima dari Tuhan. Nah, maka firman Tuhan katakan, tadi tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, jadi kehendaknya Tuhan. Nah, saya pun seringkali berkata urusan dengan Tuhan, masuk surga, dan lain sebagainya itu urusan prerogatifnya Tuhan. Kita hanya bisa melihat apa yang kelihatan di dunia ini. Tetapi tentang keselamatan, apakah si A masuk surga atau tidak, itu Tuhan yang paling tahu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang kemudian Tuhan Yesus katakan demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu, ini kembali kalau kita melihat dalam dunia ini beda sekali konsepnya. Di dunia ini kalau kita mencari pekerjaan seringkali diutamakan, ya, berpengalaman 5 tahun misalnya, diutamakan berpengalaman dan lain sebagainya. Tapi justru di dalam konsep kasih karunia, orang yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. Maka seringkali Paulus katakan, hati-hatilah engkau yang menyangka teguh berdiri, hati-hatilah supaya engkau jangan jatuh. Ya. Mana ya? 1 Korintus 10 kita melihat 1 Korintus pasal 10. Israel sebagai satu peringatan. Ayat 12. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Jadi, Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. ya, Bapak Ibu, kita yang merasa teguh berdiri, sudah kuat, firman Tuhan katakan hati-hati. Termasuk kita mungkin seringkali merasa dekat ya dengan Tuhan. Juga hati-hati, Bapak Ibu saudara sekalian. Firman Tuhan katakan,
Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, kita pun dalam hidup ini, Bapak Ibu, mari berhati-hati, termasuk salah satunya dalam melihat sesama kita. Jangan menganggap kita yang paling hebat, kita yang paling diselamatkan, kita yang paling dekat dengan surga, kita yang paling gitu ya. Di firman Tuhan katakan apa di Matius 21 ayat 31. Matius pasal 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ya. Yesus katakan satu hal yang sangat mungkin menggoncang orang waktu itu ya. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini Bapak Ibu, kita lihat. Sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau dalam terjemahan lain katakan sesungguhnya kamu lebih buruk daripada para penagih utang dan pelacur, sebab mereka akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah mendahului kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lagi lari di satu lintasan lomba lari ya Bapak Ibu sekalian, misalnya waktu sekolah atau kapan dulu, kita didahului sama orang yang lebih hebat itu rasanya legowo ya. Rasanya pantas, dia lebih hebat, dia lebih atletis ya, dia lebih keren ya. Tapi kemudian kalau kita didahului oleh orang yang kita pikir, wah kok bisa-bisanya dia mendahului saya gitu ya. Siapa dia ini? Ya. Orang yang mungkin tidak dianggap orang lain, orang yang mungkin lebih mungkin lemah dari kita, ternyata dia mendahului saat lomba lari. Rasanya lebih nyesek ya Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan katakan hati-hati kita kalau sudah lama ikut Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak terus pegang konsep kasih karunia Allah, kita jatuhnya itu bisa menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Menganggap diri kita lebih pantas, lebih layak daripada orang lain. Firman Tuhan katakan nanti yang mendahului kita justru para perempuan sundal dan para penagih utang. Nah ini Bapak Ibu, maka kita harus terus pegang bahwa kalau kita diberikan kasih karunia Allah, yaitu yang kita pegang dalam kita juga melayani Tuhan. Jangan kita merasa yang paling hebat, paling layak, paling bisa, dan lain sebagainya. Beda dengan konsep dunia ini ya, Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan. Bahkan sekarang pun kalau kita melihat di kota-kota besar, misalnya dalam pelayanan, seringkali mereka berbeda mungkin dengan gereja-gereja di kota kecil, di pinggiran. Mereka sekarang buka lowongan ya kalau pelayanannya. Dicari pemain musik keyboard ya dengan tarif sekian. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi di kota besar sekarang mainnya main tarif ya Bapak Ibu. Jadi kalau satu pelayanan di jam sekian di gereja A, nanti bisa di gereja B jam sekian, gereja C jam sekian, paling kemudian ibadah malam melayani lagi. Jadi kalau dihitung misalnya di kota besar, satu kali pelayanan 500, satu hari bisa 2 juta. Bapak. Saya demikian juga di Jogja pernah juga seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam dulu
dulu saja sudah pernah seperti itu ya. Jadi bagaimana pelayanan itu bisa kemudian orang itu dijatah, dikasih uang dan lain sebagainya. Makanya konsepnya jadi beda sekali dengan kasih karunia. Kalau sekarang konsepnya pelayanan itu karena kamu bisa, karena engkau bisa. Semakin bisa, semakin hebat. Ya, Bapak Ibu. Maka sekali lagi saya katakan hati-hati kalau kita mulai merasa bisa. Orang mulai menghargai kita, dapat bayaran, kita bisa jadi hilang konsep kasih karunia-nya. Kita menganggap saya lebih bagus suaranya dibanding Bang Iwan misalnya gitu ya. Saya lebih bagus suaranya dibanding si A, dibanding si B. Kok malah Bang Iwan yang dijadikan singer tuh misalnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita konsepnya bisa jadi berbeda sama sekali gitu ya. Nah, maka kita melihat jangan sampai kita jatuh pada hal-hal seperti itu. Karena yang namanya pelayanan itu yang pertama untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama, bukan untuk saya pribadi. Dua, pelayanan bukan untuk pamer atau show off. Ya. Karena kalau untuk pamer kita bisa di tempat-tempat lain. Ya. Jangan sampai itu. Dan kita melihat bahwa semua itu tergantung pada kasih karunia Allah tadi. Yang kedua, firman Tuhan katakan, apakah kita bisa menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah tersebut. Atau bahasa Inggrisnya stewardship, ya, steward, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, maka kita urus dengan baik. Kita kerjakan dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan. Kita bisa mungkin melihat yang lain lebih mampu, yang lain lebih bisa, yang lain lebih luar biasa, yang lain lebih keren. Tapi apakah kita sudah menjadi pengurus yang baik dalam kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Kita baca kembali sebagai ayat yang terakhir di 1 Petrus pasal 4 tadi. 1 Petrus pasal yang keempat, yang terakhir ya. Kita baca kembali di ayat yang ke-10 dan 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan katakan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita terima keselamatan, kita terima kasih karunia Allah. Itu bukan kemudian kita diam saja, tetapi jadilah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kemudian yang terakhir dikatakan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Tiap orang, saya katakan tadi, jika kita percaya Tuhan Yesus, dikatakan ada karunia yang diberikan Tuhan. Karunia, talenta, tidak terbatas di gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terbatas di mimbar. Ada yang diberikan karunia di bawah mimbar, tidak terlihat oleh orang lain, dan lain sebagainya. Dan juga demikian juga dalam gereja, Bapak Ibu. Seringkali orang fokusnya mimbar, gitu ya. Padahal banyak hal yang mungkin sekarang kalau saya merasakan belum terurus dengan baik ya. Misalnya masih sendiri saya ngurus warta jemaat misalnya ya. Berapa banyak orang yang terpanggil untuk ngetik khotbah ya, ringkasan khotbah, ngetik warta jemaat dan lain sebagainya. Saya masih ngurus ngedit video sendiri dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang terpanggil untuk hal-hal yang tidak kelihatan seperti ini, Bapak.
Orang pengennya yang kelihatan, dilihat orang, tapi yang tidak kelihatan seringkali ini tidak terpikirkan. Oh, ada bagian yang kosong di sini yang harus saya isi. Nah, itu Bapak Ibu saudara sekalian. Kita sekalian sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita sudah diberikan kasih karunia Allah, kita urus dengan baik kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita melakukan segala sesuatu dengan kasih yang sungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu ingat, ada yang bisa mendahului kita. Seringkali bukan orang yang lebih hebat, justru orang kita anggap lebih tidak hebat, lebih lemah, dan lain sebagainya. Tapi justru mereka yang bisa mendahului kita. Maka kita terus diajar untuk apa? Rendah hati sepanjang hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita, dan mari sama-sama kita akan masuk dalam sesi sharing. Yang pertama, kami berikan kesempatan kepada tuan rumah saat ini untuk menyampaikan dua patah kata. Ya, saya berterima kasih sekali kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, di mana hari ini kita bisa kumpul. Itu juga saya percaya karena karunia Tuhan. Mungkin kita rencanakan sesuatu kalau tanpa izin Tuhan, itu saya percaya sekali. Karena Tuhan kita tuh baik. Walaupun mungkin saya dianggap kurang begitu dominan ya untuk urusan ke gereja gitu, tapi saya percaya Tuhan ini hidup, Tuhan ini baik, luar biasa. Saya sudah mengalami banyak hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan ini hidup. Dan buat saya itu Tuhan ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup saya. Demikian, terima kasih. Silakan dilanjut. Shalom, selamat sore, Bu Penasehat, Bapak Ibu Pembalai saya dan Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat kami ini. Tak lupa saya mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam saya menyambut Bapak Ibu semuanya. Jika ada sambutan atau jamuan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan juga kami tidak bisa menyediakan tempat yang nyaman. Terus terang senderannya susah. Tidak ada sendera. Terima kasih. Cukup sekian. Salam. Shalom. Terima kasih Om dan juga Ibu Tina. Tuhan Yesus berkati. Silakan Bapak Ibu, saudara sekalian yang mau menyambung. Di luar kota. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, baik Ibu Penasehat maupun Bapak Pendeta Yesaya dan Ibu. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sehingga tiba di Wonosobo kemarin siang. Ini semua karena kemurahan Tuhan sehingga boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian mengikuti HBS di tempat ini. Sedikit kesaksian aja, waktu pas Yedida mau ujian proposal, saya juga deg-degan itu. Dan saat selesai ujian proposal, ternyata proposal Yedida harus diubah dari awal, sehingga itu membutuhkan sampai menyelesaikan tesisnya, itu sampai bulan apa? Cuma 6 bulan itu harus selesai dari mulai proposal yang kemarin dari GPGH tidak diterima, terus akhirnya harus cari lagi. Saya bingung, saya telepon ke II-nya, boleh enggak
digiar. Lo kadon lo sakit Dida wis di Surabaya. Temenmu kan banyak di sana. Terus saya doa, Tuhan, temanku yang mana ya Tuhan yang bisa untuk membantu penelitian proposal Yedida. Terus akhirnya ada teman yang sudah menganggap saya sebagai adiknya sendiri. Terus saya bilang, Bu, kalau Yedida boleh penelitian di sini enggak? Soalnya yang dari Wonosobo ditolak oleh dosennya. Saya bilang kurang efektif apa-apa. Terus hanya bilang, enggak apa-apa, kan Yedida wis koyo anakku dhewe gitu. Emang dari dulu kita sudah akrab. Puji Tuhan, waktu penelitian dan saat itu diberi cuma dalam waktu 6 bulan harus menyelesaikan dari proposal sampai ke tesisnya. Saya juga sampai berdoa, Tuhan tolong Tuhan, pokoknya harus bisa selesai tahun ini. Kalau enggak kan tahun depan sudah enggak bisa lagi. Terus doa-doa. Ternyata Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat menolong Yedida sampai di bulan Agustus bisa menyelesaikan tesisnya dengan baik dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Semua bukan karena kekuatan Yedida, tapi semua karena kekuatan dari Tuhan. Dan satu hal lagi, pada bulan Juni itu juga Tuhan seperti menggerakkan, bukan seperti, tapi Tuhan memang benar-benar menggerakkan hati saya. Untuk sebelum saya ulang tahun, Tuhan menggerakkan hati saya untuk melakukan puasa lagi karena sudah kurang lebih 2 tahun saya absen. Istilahnya absen, enggak berpuasa lagi gitu. Saat Tuhan menggerakkan hati saya dan Tuhan juga menyatakan mujizatnya. Dan pada bulan Mei setelah saya pulang dari Surabaya, pada bulan Mei minggu pertama hari Sabtunya, saya bangun tidur itu tangan sebelah kiri saya itu kayak seperti lemes. Saya bilang, dalam nama Yesus, pokoknya saya sebut nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus saya minum obat, saya minum 2 kali. Biasanya kalau kaki saya yang sakit aja saya minum 1 kali, kalau ini saya minum 2 kali, pagi 1 kali, malam 1 kali. Itu kurang lebih sekitar 2 minggu Tuhan pulihkan kembali. Karena kalau untuk ngangkat gitu kayak lemes, memang benar keadaan lemes. Dan pada hari Minggunya saya ibadah sama Frit. Saya jatuh dari sepeda motor, tapi dalam posisi duduk gitu. Tapi puji Tuhan, saya jatuh duduk seperti ada bantal itu loh. Jadi kayak empuk, enggak sakit di pantat saya. Nah, setelah itu sampai Frit juga ketakutan kan waktu itu. Wah, enggak apa-apa, wah, enggak apa-apa, bilang gitu. Terus, enggak apa-apa, wah, enggak apa-apa. Kayak ada bantalnya, saya bilang gitu sama Frit. Puji Tuhan, sampai detik ini saya boleh kuat, sehat, karena semuanya kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan dari saya. Karena kalau kita selalu dengar-dengaran akan apa kata Roh Kudus, maka kita akan menjadi kuat, kita akan boleh menghadapi apapun juga dengan ketenangan yang daripada Tuhan. Seperti waktu Yedida keguguran untuk yang kedua kali pun, pas saya di situ, saya bisa menguatkan Yedida. Dan sampai detik ini pun, puji Tuhan, saat kontrol semuanya sehat, baik, semua karena kemurahan dari Tuhan. Karena saya percaya Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah buat Yedida dan Dion, suaminya, dan juga untuk saya sebagai orang tua. Semuanya atas kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan selalu berikan kepada saya dan keluarga saya. Karena saya tahu saat Tuhan membisikkan sesuatu ke dalam hati kita, yaitu dalam hal berpuasa, Tuhan pasti mempunyai rencana-rencana atau perkara-perkara yang luar biasa.
sehingga saya dapat menghadapinya dengan ketenangan yang daripada Tuhan. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Yudisha. Tak lupa kami ucapkan selamat ya, kemarin sudah wisuda ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati selalu depannya. Dan silakan Bapak Ibu yang ada lagi yang mau disampaikan. Sudah. Shalom, Shalom. terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan betapa Tuhan itu luar biasa. Mendengar apa yang terjadi dengan Pak Saud Siombing membuat saya merenung dan banyak bersyukur. Karena pada tanggal 2 Agustus waktu itu saya pamitan tanggal 2 Agustus itu hari Jumat. Kalau saya mungkin tanggal 4 tidak bisa ikut ibadah waktu itu. Saya di Temanggung bersama-sama dengan teman-teman saya di saat SMP dulu. Kami ke Jakarta, berangkat Jumat pagi sampai di Jakarta Jumat sore sekitar jam 5. Kami langsung masuk penginapan, 40 orang kami. Kami langsung masuk penginapan satu kamar berdua. Nah, ketika saya masuk kamar dan teman saya satu kamar itu keluar karena akan melakukan sholat dan saya mau mandi. Saya masuk kamar mandi dan mandi. Tidak ada orang, semuanya keluar dan yang Kristen di dalam kamar masing-masing. Kebetulan saya tidak bersama dengan yang Kristen. Sehabis mandi, belum lagi memakai baju, saya mengambil handuk. Saya terpeleset dan jatuh. Ini dada samping terantuk lingir kloset yang lancip itu. Jadi kalau dari lantai bawah mau ke kloset kan naik. Nah, ini lingirnya ini, ujungnya ini kena dada saya sebelah kiri, samping. Sampai bunyi krek gitu. Terus jari saya jari kaki sebelah ibu jari ini sampai sekarang masih sakit. Tidak bisa pakai sendal jepit. Saya jatuh karena kamar mandinya itu sempit, hanya 1 meter atau 1,5 meter. 1 meternya lebih, tapi kalau 1,5 meter nggak ada itu. Sempit, kepala juga terantuk dan saya tidak bisa bergerak. Tapi pikiran saya itu jalan. Terus Tuhan, kalau saya misalnya mau mati di sini jangan seperti ini, gitu. Malu saya. Saya tahu Tuhan itu tidak akan mempermalukan saya. Saya percaya, tolong saya Tuhan itu. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Pikiran saya, aduh siapa ini yang menolong saya? Karena teman itu juga pergi semua dan saya ada di dalam kamar mandi, dalam kamar. Lama saya tidak bisa bernapas juga, gitu sudah nggak bisa bernapas. Terus saya ingat artikel dulu pernah saya baca bahwa orang kalau kena serangan jantung harus berusaha batuk. Saya tidak punya sakit jantung, tetapi saya tidak bisa bernapas gitu. Saya mencoba untuk batuk, gitu. Tapi awalnya ya hanya tapi lama kelamaan suara itu bisa keluar. Saya bisa bernapas lagi dan bisa bergerak
tangan, kaki bisa bergerak. Akhirnya saya duduk bersandar pada pintu. Sambil ngambil handuk ya, nyeret handuk itu. Lama saya duduk di situ sambil terus bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya hidup lagi gitu. Nah, akhirnya saya untuk bergerak itu sakit sekali, kaki saya juga sakit, nggak bisa untuk berdiri. Saya khawatir kalau kondisi saya itu akan mengacaukan acara. Terus setelah saya bisa berpakaian, saya turun, jadi sudah menjelang maghrib itu. Ketika teman-teman yang Islam itu berkegiatan sendiri, kami yang Kristen juga berkumpul berkegiatan sendiri, kami ibadah sendiri. Kemudian saya ceritakan apa yang terjadi pada saya sambil nangis waktu itu karena sakit sekali. Terus kami berdoa bersama, jangan sampai saya fatal gitu. Kami mohon pada Tuhan untuk memberikan kekuatan pada saya. Saya bersyukur teman-teman saya yang Kristen juga sangat mendukung saya dan bersyukur meskipun sakit, acara-acara yang kami rencanakan itu berjalan lancar, bahkan sampai kami bisa pergi ke tempat-tempat tempat-tempat wisata. Setelah acara itu masih bisa menyempatkan diri dan saya masih kuat itu meskipun kaki saya seret-seret. Ketika pulang sampai di rumah, Pak Tarigan itu bilang di ronsen. Saya nggak mau, saya takut. Terus hanya saya tahan-tahan saja, saya pijit-pijit sendiri sambil berdoa. Kemudian Bu RT itu sepertinya nggak tega melihat saya. Saya diantar ke tukang pijit. Di tukang pijit itu malah saya seperti dihajar habis-habisan. Saya teriak-teriak. Aduh ibu, jangan bu, sakit bu, sakit. Saya sampai nangis teriak-teriak. Sakit sekali ini. Entah diapakan itu kriik gitu. Tapi puji Tuhan, yang di dada samping ini tidak apa-apa. Sampai sekarang saya tidak merasakan sakit, hanya sekali-sekali saja. Dan kemudian yang jari ini sampai sekarang masih biru. Anehnya, setiap kali jalan selalu saja jari ini nyandung itu. Aneh, selalu kesandung itu, meringis lagi, sakit lagi. Sudah berjalan baik-baik, tapi tiba-tiba juga nyampar kaki meja. Padahal rasanya sih biasa-biasa saja kok. Kok selalu jari ini yang selalu bermasalah setelah kejadian itu. Belum bisa pakai sendal jepit, makanya saya tutup pakai kaos kaki karena biru dan agak sedikit bengkak. Tapi saya yakin, saya percaya ini tidak apa-apa, akan segera pulih karena Tuhan memulihkan saya. Nah, dari apa yang dialami oleh Pak Saud Siombing itu, karena saya sudah mengalaminya, jatuh di kamar mandi itu seperti apa, sakitnya luar biasa, dan saya betul-betul bersyukur karena pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan kesembuhan yang dari Tuhan, saya bisa ada sampai hari ini. Sekian, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bunda kesaksiannya. Tuhan yang semakin memulihkan ya, kedua jarinya dan setiap bagian tubuh yang masih sakit. Jadi Bapak Ibu sekarang kita juga hati-hati nih kalau kita mungkin di kamar mandi, kalau sendiri dan lain sebagainya, biar tidak tergesa-gesa ibaratnya gitu ya.
Kemudian mungkin satu lagi. Halo, iya, di Tuhan berbicara mengenai pelayanan ya, melayani. Jadi eh, apa yang saya alami sendiri bahwa selama saya melayani baik di luar maupun di keluarga besar Gereja Pantekosta Gunung Hermon ya. Jadi sampai sekarang pun saya kalau melayani pelayanan di gereja itu eh, kelihatan seperti rajin gitu ya. Jadi wah, ini selalu ada, kalau ada apa-apa ikut gitu. Terus ya itu karena dorongan ya. Saya ada dorongan dan saya laksanakan bahwa apapun ya saya perbuat itu sebetulnya ya harusnya tertuju pada Tuhan ya. Tapi saya nggak tahu bahwa di dalam diri saya itu hatinya itu apakah saya menunjukkan kepada Tuhan atau tidak. Tapi saya melihatnya dari hasil-hasil dari pelayanan itu juga berkembang pesat. Kalau di keluarga besar juga sudah banyak yang dari pelayanan saya juga sudah banyak yang kembali berdoa ya tiap hari dari pagi, siang atau malam itu banyak berdoa. Jadi saya melihatnya pelayanan saya itu dari situ kalau di luar. Kalau di Gereja Pantekosta Gunung Hermon masih takut-takut melihat. Jadi apa hasilnya gitu, takut ya. Terus apa sih arti melayani kalau saya kembali kembali ke apa namanya back flash gitu ya. Jadi kembali ke belakang dengan cepat itu melayani ialah memberi diri saya itu untuk berkat bagi semua. Jadi berkat untuk yang saya layani gitu ya, untuk semua gitu. Jadi setelah saya tahu bahwa ini kok Tuhan campur tangan pada saya gitu ya. Jadi usaha saya itu jarang punya rintangan gitu ya. Nggak ada, misalkan kalau di Maliaki itu ada kalau belalang pelahap, belalang apa gitu ada gitu ya. Jadi eh, membuat saya ya, membuat saya itu seperti kacau gitu nggak ada. Kalau di pelayanan itu enak-enak aja. Kalau dulu sih masih kacau gitu ya. Jadi lama kelamaan melayani itu bagi saya sebagai sumber berkat juga dari Tuhan karena bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu intinya di menjadi berkat bagi orang lain itu bagi saya belum tampak hasilnya. Mungkin Tuhan juga menutup mata hati saya untuk tidak melihat itu baik di keluarga besar Gereja Pantekosta Gunung Hermon. Kalau yang di luar masih bisa melihat ya. Jadi mungkin kedepannya mungkin saya akan lebih merasakan pelayanan saya di gereja. Apakah saya benar-benar menjadi berkat bagi semua keluarga besar Gereja Pantekosta Gunung Hermon, terutama itu kalau pelayanan di gereja apakah benar sih menjadi berkat gitu ya. Mungkin intinya saya kedepannya akan terus memantau ya, walaupun sedikit kayak kalau melihat tuh agak malu ya mungkin atau gimana gitu ya. Tapi mungkin dengan kekuatan Tuhan, mohon pada Tuhan supaya bahwa pelayanan saya itu bisa melihat apakah menjadi berkat bagi seluruh keluarga besar Gunung Hermon. Mungkin yang bisa saya sampaikan ini dari timbul dalam hati saya itu seperti itu ya. Jadi mungkin semoga pelayanan saya itu menjadi berkat ya, menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga nantinya. Di surga menjadi salah satu yang terbesar. Mungkin itu guys. Terima kasih. Shalom semua. Terima kasih Bang Iwan. Tuhan Yesus berkati.
berkati dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Baik, kita akan sama-sama berdoa siapa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur dari anugerah-Mu Bapa. Saat ini kalau kami boleh ada di sini tempatnya berguna, semuanya hanya oleh anugerah-Mu. Kau berikan kekuatan, sehat, dan bertemu. Kami bisa bersama-sama di sini untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan seluruh pelayanan yang sudah dilayani, hamba-hambanya dalam melayani Engkau, firman pengembangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, supaya mereka lebih lagi Bapa. Semuanya hanya untuk hormat dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebelumnya kami menaikkan bersyafaat. Kami mau berdoa buat juga pekerjaan Tuhan. Gereja firman, mohon pertolongan-Mu untuk senantiasa memberkati pekerjaan-Mu, seluruh jemaat, semua sehat-sehat dan tetap setia kepada Engkau dan taat pada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Baik mereka yang mungkin yang lemah beri kekuatan, mereka yang malas berikan kerajinan kembali beribadah kepada Engkau. Mereka juga yang kekurangan Tuhan cukupkan semuanya. Yang belum kerja Tuhan buka jalan buat mereka supaya dapat pekerjaannya ya Bapa. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami doakan juga setiap para hamba-hamba Tuhan di mana-mana pelayanan Tuhan memberkati mereka di kota, di desa, di pedesaan sekali, belum daerah yang menjangkau kendaraan, tetapi Tuhan cukup memberkati mereka, penginjilan, penggembalaan, guru-guru sekolah tidak mengajar, memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga doakan buat mereka yang sakit, mari Tuhan berjamah sembuhkan mereka satu persatu, yang lemah dikuatkan, kondisi yang lemah Tuhan pemulihan Tuhan doakan, Tuhan Cik Ajun Tuhan berikan pemulihan ya Bapa. Untuk juga doakan buat juga anak-anak yang lain, Mbak Yuli, yang Doro yang saat ini masih tinggal Doro, mungkin Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kesehatan kuatan supaya hatinya boleh normal, stabil ya Bapak. Tetap kuatkan imannya Bapak, keluarga yang dalam melawati, berikan kekuatan kesabaran Tuhan, tolong semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang lain juga Tuhan, tolong angkat Petrus yang lain, omanya Bambang maupun yang lain Tuhan, tolong mereka Tuhan jamah, berikan penyembuhan, pemulihan ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan tolong, bahkan juga Tuhan, bahkan juga pendeta Edison di Batam, keluarga dalam pergabungan Tuhan berikan penghiburan, kekuatan pada mereka. Pendeta Edison Tuhan berikan kesehatan, Tuhan tolong Tuhan pemulihkan kesehatan dan berikan kuat Roh Kudus yang menghibur mereka keluarga besar ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami doakan juga Ibu Manulung juga pemulihan ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan dokter, Tuhan juga berikan kesehatan, pemulihan, Tuhan tolong. Mbak Tina juga Tuhan jamah kakinya, sembuhkan dengan sempurna ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Bu Tarigan juga Tuhan, Kau jamah ya kasih. Pemulihan ya Tuhan, sembuhkan dia dengan sempurna Tuhan. Kau menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Dan juga yang lain anak-anak-Mu Tuhan, Kau sendiri melawati mereka Tuhan. Semuanya kami silakan dalam tangan-Mu Tuhan. Siswanto juga pendeta di Tarempa Tuhan, berikan pemulihan, sembuhkan dengan sempurna. Tuhan, hanya Engkau yang menyempurnakan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga doakan juga baik di dan juga Tuhan berikan senantiasa kekuatan, ketenangan dan setiap akan kerinduan mereka Tuhan, Kau yang mengabulkan, pulihkan kekuatan kesehatan Tuhan dan senantiasa jadi bersyukur setiap rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, Kau yang menolong dan Kau yang tahu setiap dalam setiap perencanaan-Mu yang terbaik bagi semua anak-anak yang mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami juga doakan untuk anak-anak yang lain. Ada yang sakit kami tidak tahu, tetapi Tuhan Kau yang melawati mereka. Baik Mak di sini juga Tuhan berikan kekuatan, pemulihan sehat selalu ya Tuhan. Tuhan juga di Jakarta Tuhan jamah dan pemulihan. Tuhan semua kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga doakan bagi negara bangsa kami ini Tuhan tolong. Presiden, wakil presiden, seluruh kabinetnya Tuhan, tolong berikan
takut akan Tuhan memimpin negara kita ini. Tuhan berikan juga tidak memilih, tidak memandang ras kerasa dan agama, dan juga Tuhan berikan juga semua kami serahkan Roh Kudus, sadarkan dia mereka takut akan pemimpin negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga doakan buat juga keluarga Mbak Dina di sini dengan juga Om di sini. Tuhan memberkati mereka, suami istri sehat-sehat, dan juga semua tetap lebih setia kepada Engkau. Anak-anaknya di luar kota, Yohan, Lisa, Tuhan lindungi, jagai dan berkati. Lisa juga dalam menghadapi tes, Tuhan tolong supaya lulus, dia bisa diterima pekerjaannya Tuhan. Tuhan tolong keluarga besar di sini, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Bapak di surga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Bapak. Bapak tolonglah semua dari pekerjaan Tuhan, Gunung Hermon, semua acara ibadah semua kami serahkan ke dalam tangan. Minggu pagi ibadah umum, sekolah minggu remaja, semua Tuhan tolong. Tuhan Yesus, semua kami serahkan dalam tangan. Kami doakan juga sore hari ini semua kami yang hadir. Engkau tahu semua dalam pergumulan kami, setiap pribadi lepas pribadi. Kami mohon Engkau adalah jawaban doa kami Bapak. Terima kasih ya Bapak di surga. Dan Tuhan, terima kasih sebentar kami tinggalkan keluarga di sini. Kiranya berkat kami sukacita memenuhi keluarga di sini. Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau dan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus. Bapa Oh